single day. I'm gonna make something. Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya mau share soal SKB Guru, kompetensi pedagogik, penelitian pendidikan. Ini hanya latihan soal. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe. Nomor 1. Berikut ini adalah perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif yang benar, yaitu titik-titik. A. Pada penelitian kualitatif, peneliti menyatu dengan situasi dan fenomena, sedangkan penelitian kuantitatif mengambil jarak dengan objek yang diteliti. B. Hasil penelitian kuantitatif berupa deskripsi, interpretasi tentatif, sedangkan penelitian kualitatif berupa inferensi, generalisasi, dan prediksi. C. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada hasil, sedangkan penelitian kuantitatif lebih menekankan pada proses. D. Setting penelitian pada kuantitatif alamiah, sedangkan pada kualitatif buatan dari tempat dan waktu. Jawabannya adalah A. Pada penelitian kualitatif, peneliti menyatu dengan situasi dan fenomena, sedangkan penelitian kuantitatif mengambil jarak dengan objek yang diteliti. Betul, jawaban adalah opsi A. Sementara itu, pada opsi B, C, D adalah kebalikannya. Perbedaan lainnya adalah penelitian kualitatif menggunakan purposive sampling, hampir tidak pernah menggunakan probabilistic sampling seperti penelitian kuantitatif. Analisis penelitian pada kualitatif lebih subjektif, intuitif, dan rasional, sedangkan pada penelitian kuantitatif lebih objektif dan statistik dengan level validitas dan kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya, soal nomor 2. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian harus memperhatikan titik-titik. A. Ketersediaan biaya penelitian. B. Jenis penelitian yang akan digunakan. C. Cara untuk mendapatkan informasi. D. Kesesuaian pendekatan yang dipilih. Jawabannya adalah C. Cara untuk mendapatkan informasi. Metode yang kita pakai tergantung pada cara-cara yang kita pilih untuk mengumpulkan informasi tersebut, sedangkan pendekatan mana yang kita pilih tergantung pada jenis informasi yang diperlukan. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Berbeda dengan PTK, eksperimen termasuk jenis penelitian formal. Salah satu perbedaan penelitian eksperimen dengan PTK adalah titik-titik. A. Penelitian eksperimen menekankan proses, PTK menekankan pada hasil. B. Penelitian eksperimen pada umumnya dilakukan satu kali, PTK beberapa kali siklus. C. Eksperimen untuk bisa melibatkan beberapa peneliti atau kolaborasi, PTK hanya boleh satu peneliti. D. Eksperimen ingin mengetahui masalah yang belum terjadi, PTK ingin tahu apa yang sudah terjadi. Jawabannya adalah B. Penelitian eksperimen pada umumnya dilakukan satu kali, PTK beberapa kali siklus. Betul, yang B adalah perbedaannya. Pada opsi A adalah kebalikannya. Jadi eksperimen harusnya menekankan hasil, PTK menekankan proses. Sementara opsi lainnya kurang menggambarkan hal yang sebenarnya dari eksperimen dan PTK. Karena opsi C seharusnya PTK boleh berkolaborasi, dan opsi D, PTK biasanya ingin mengetahui masalah yang sedang terjadi, sedangkan eksperimen ingin mengetahui apa yang sudah terjadi. Oke, selanjutnya soal nomor 4.
Masalah penelitian berhubungan dengan suatu fenomena atau gejala yang akan diteliti. Berikut ini yang bukan merupakan rumusan masalah PTK adalah titik-titik. A. Apakah penerapan model pembelajaran problem based instruction dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran materi pokok permutasi dan kombinasi di SMA? B. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran problem based instruction yang dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran materi pokok permutasi dan kombinasi di SMA? C. Bagaimanakah pengorganisasian tugas terstruktur dan kuis yang dapat mengoptimalisasikan pembelajaran matematika pada siswa kelas 7 SMP? D. Apakah terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran open-ended ditinjau dari kreativitas belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika pada materi pokok statistika di SMA Negeri 5 Cimahi? Jawabannya adalah D. Apakah terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran open-ended ditinjau dari kreativitas belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika pada materi pokok statistika di SMA Negeri 5 Cimahi? Karena PTK bertujuan untuk menyelesaikan masalah, sedangkan pada opsi D bertujuan untuk menguji hipotesis yang ada. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pertama, suatu kajian studi yang mengamati perubahan dari waktu ke waktu suatu kelompok kecil. 2. Pengamatan secara rinci dan seksama atas keseluruhan proses perubahan pada fenomena tertentu. 3. Penelitian yang dimaksudkan untuk menguji unsur yang satu dengan unsur yang mengontrolnya. 4. Penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Dari pernyataan di atas, yang sesuai dengan PTK adalah pernyataan nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah D. 4. PTK dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. PTK merupakan salah satu publikasi ilmiah dalam konteks pengembangan profesi guru secara berkelanjutan yang ditujukan untuk perbaikan dan peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran atau mutu pendidikan pada umumnya. PTK ini cocok dilakukan oleh guru karena prosesnya praktis dalam Wikipedia ya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, sampel penelitian representatif. 2. Dipicu oleh permasalahan praktis. 3. Bersifat induktif-deduktif. 4. Untuk menguji suatu teori. 5. Hasil penelitian bukan untuk generalisasi. Dari pernyataan di atas, yang merupakan karakteristik PTK adalah nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 2 dan 5, D. 3 dan 5. Jawabannya adalah C. 2 dan 5. Ciri lainnya dari PTK adalah masalah dirasakan oleh guru sendiri dan hasil penelitian langsung dimanfaatkan oleh guru sendiri. Oke, soal selanjutnya nomor 7. Rumusan judul dalam penelitian tindakan kelas paling tidak memuat titik-titik. A. Variabel masalah, variabel tindakan, dan objek penelitian. B. Keunggulan variabel tindakan dan subjek penelitian. C. Variabel masalah, variabel tindakan, dan subjek penelitian. D. Latar belakang, metodologi, dan kesimpulan penelitian.
Jawabannya adalah C. Variabel masalah, variabel tindakan, dan subjek penelitian. Judul PTK harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, ada masalah yang akan diteliti atau X. Dua, ada tindakan untuk mengatasi masalah atau Y. Tiga, ada subjek, misal siswa kelas titik-titik. Empat, lokasi yang spesifik atau tempat dan waktu penelitian. Contoh pola judul dalam PTK adalah pertama misalnya penerapan X untuk meningkatkan Y pada mata pelajaran titik-titik, kelas titik-titik, di sekolah titik-titik. Oke. Selanjutnya soal nomor 8. Setiap proposal penelitian perlu menjelaskan rencana yang sistematis tentang cara atau prosedur pelaksanaan penelitian, termasuk indikator kinerja. Pentingnya merumuskan indikator kinerja pada proposal PTK adalah titik-titik. A. Sebagai tolok ukur dalam menentukan keberhasilan atau keefektifan PTK yang dilakukan. B. Untuk mengetahui jumlah siklus yang perlu dilakukan pada suatu PTK. C. Agar PTK yang dilakukan lebih berkualitas. D. Untuk melihat kinerja guru dalam mengelola kelas. Jawabannya adalah A. Sebagai tolok ukur dalam menentukan keberhasilan atau keefektifan PTK yang dilakukan. Ini sudah jelas ya, jadi saya nggak bahas lagi. Kemudian soal nomor 9. Untuk memperoleh informasi yang diinginkan dari responden, peneliti menggunakan data yang disebut titik-titik. A. Instrumen. B. Sampel. C. Ukuran. D. Uji statistik. Jawabannya adalah A. Instrumen. Instrumen dalam penelitian ilmu sosial adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diinginkan. Instrumen biasanya dipakai oleh peneliti untuk menanyakan atau mengamati responden sehingga diperoleh informasi yang dibutuhkan. Instrumen penelitian antara lain dapat berbentuk kuesioner, petunjuk wawancara atau daftar isian, tergantung pada jenis penelitian yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Wawancara adalah instrumen untuk mengumpulkan data lisan dari sumber data atau subjek penelitian secara langsung. Berikut ini adalah kelemahan wawancara, yaitu titik-titik. A. Tidak terbatas dengan tingkat pendidikan tertentu. B. Waktu, biaya, serta tenaga yang dipakai tidak efisien. C. Menjadi penguji dari data yang diperoleh dengan cara teknik pengumpulan lainnya. D. Keterangan yang diperoleh terbatas. Jawabannya adalah B. Waktu, biaya, serta tenaga yang dipakai tidak efisien. Betul, karena wawancara biasanya dilakukan secara langsung. Adapun opsi A dan C itu merupakan kelebihan wawancara, sedangkan opsi D pernyataan tidak sesuai karena justru dengan wawancara keterangan yang diperoleh sangat luas. Kelemahan metode wawancara lainnya yaitu pertama, responden harus bisa bicara secara jelas dan benar. 2. Sangat bergantung terhadap kesediaan responden. 3. Proses wawancara paling mudah dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi ketika wawancara. 4. Untuk objek luas dibutuhkan pewawancara yang berjumlah banyak. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa individu. Salah satu yang harus diperhatikan dalam pembuatan kuesioner adalah titik-titik.
A. Cara penyampaiannya. B. Terlihat padat. C. Petunjuk panjang. D. Mudah mengisinya. Jawabannya adalah D. Mudah mengisinya. Dalam membuat format kuesioner, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, format harus menarik. 2. Format harus menyenangkan untuk dilihat, mudah diketahui, disusun dengan rapi dan tidak terkesan padat. 3. Mudah mengisinya. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Format observasi yang berisikan serangkaian daftar kejadian penting yang akan diamati, termasuk jenis titik-titik. A. Anekdotal. B. Nota series. C. Checklist. D. Rating scale. Jawabannya adalah C. Checklist. Beberapa format observasi yang biasa dipakai dalam kegiatan mengamati kejadian yaitu: pertama, anecdotal records atau daftar riwayat kelakuan, merupakan catatan yang dibuat oleh peneliti tentang kelakuan-kelakuan luar biasa yang dinilai penting dari objek yang ditelitinya. 2. Catatan berkala. Alat ini digunakan untuk mencatat cara-cara orang bertindak dalam jangka waktu tertentu, kemudian menuliskan kesan-kesan umumnya. 3. Checklist. Alat ini berisikan serangkaian daftar kejadian penting yang akan diamati. Ketika pengamatan berlangsung, peneliti secara objektif memilih dengan cepat dan memberi tanda cek pada daftar kejadian. 4. Rating scale. Alat ini digunakan untuk mencatat kejadian secara lebih detail sampai pengamat memperoleh gambaran tentang tingkat persetujuan atau penolakannya terhadap subjek. 5. Format observasi yang standar. Format semacam ini telah banyak dikembangkan oleh peneliti-peneliti lain. Format ini sangat beragam dalam hal kompleksitasnya, perilaku yang diamati, dan kesempatan dalam menggunakannya. Oke, cukup sekian sharing dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.